Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praktika Mumtaz Mandarasi dengan NIM A4202100013. Ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dengan 3 responden tentang sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Apa itu sanitasi lingkungan? Sanitasi lingkungan yaitu perilaku yang disengaja untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan kotoran dan bahan sisa seperti limbah. Status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pemukiman, pembangunan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. Kesimpulan kuesioner sanitasi lingkungan yang saya laksanakan di lingkungan sekitar Waduk Senglik, yaitu di Desa Ngargorejo, Kabupaten Karanganyar pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, dengan 3 narasumber yaitu Bapak Budi, Ibu Hartini, dan Mbak Ana. Kesimpulan dari kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan masker, kebiasaan menggunakan alas kaki, dan kebersihan kuku, dari ketiga responden keseluruhannya telah menerapkan kebiasaan tersebut dan lingkungan keluarga pun sudah menerapkan hal tersebut. Observasi sanitasi air bersih lingkungan dari ketiga responden sudah menggunakan toilet pribadi dan tidak ada lagi menggunakan jamban. Namun, sistem sanitasi air bersih belum cukup bagus dikarenakan ketiganya masih mengandalkan air sumur untuk menjaga dan sumber air tersebut memiliki radius yang dekat dengan pemotongan ayam dan sawah, serta saluran pembuangan yang dekat dengan sumur, dan terkhusus responden Bapak Budi, sumber airnya dekat dengan kamar mandi, tapi dirasa sudah cukup aman dalam artian memiliki saluran pembuangan yang berbeda jalur. Untuk formulir observasi air bersih, untuk responden Ibu Hartini dan Mbak Ana memiliki kualitas sirkulasi air yang belum cukup bersih dikarenakan masih terdapat gangguan pada sistem perpipaan dan masih mengandalkan air kemasan dan air galon atau air galon untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Sedangkan untuk mencuci piring atau mencuci pakaian masih mengandalkan air sumur. Dan untuk responden Bapak Budi tidak terdapat masalah dalam sambungan pribadinya dan gangguan pada sistem sirkulasi air, tapi menurut penuturan beliau tidak ada potensi pencemaran dari saluran air di rumahnya tersebut. Untuk observasi jamban dari ketiga responden keseluruhannya sudah tidak menggunakan jamban dengan jenis cemplung tanpa tutup atau cupluk dan beralih menggunakan toilet dengan sanitasi model leher angsa tanpa sepiteng. Potensi pencemaran biotik dari ketiga responden keseluruhannya memiliki risiko pencemaran yang tinggi karena lubang penampungan kurang dari 10 meter dari sumber air bersih. Letak lubang atau resapannya lebih tinggi dari sumber air bersih dan lantai jamban tidak rapat sehingga memungkinkan serangga atau hewan kecil lainnya bisa masuk ke dalam toilet dan dapat menimbulkan bau. Untuk saluran pembuangan air limbah dari ketiga responden keseluruhannya memiliki risiko pencemaran yang rendah, namun untuk responden Bapak Budi memiliki masalah dalam saluran pembuangan air limbah yang menimbulkan genangan yang bisa menyebabkan kelembaban pada daerah tersebut dan menyebabkan tumbuhnya lumut pada daerah tersebut dan menyebabkan daerah tersebut menjadi licin. Untuk gambar yang sebelah kiri yaitu responden Bu Hartini dan Mbak Ana, dan gambar yang sebelah kanan itu adalah responden Pak Budi. Untuk kesimpulan kuesioner pengelolaan sampah juga sudah dilaksanakan di Waduk Senglik di Desa Ngargorejo, Kabupaten Karanganyar pada hari Selasa 14 September 2021 dengan narasumber yang sama. Dari responden Bapak Budi, tempat sampah menggunakan tempat yang kedap air seperti gambar di samping, yaitu menggunakan gentong atau drum, dan kondisinya terbuka karena tutupnya hilang. Tempat sampah terletak di luar rumah dan mudah diangkat, dan jarak tempat pembuangan sampah dengan rumah beliau cukup jauh, yaitu sekitar 3 km. Dari responden Bu Hartini dan Mbak Ana yang tinggal dalam satu komplek, tempat sampahnya masih menggunakan tempat sampah yang
tidak kedap air seperti keranjang dan ban bekas dan kondisinya terbuka seperti gambar yang di samping, dan juga tempat sampah terletak di depan rumah dan mudah diangkat karena ringan. Juga jarak TPS dengan rumah Bu Hartini dan Mbak Ana juga sama seperti responden Bapak Budi, yaitu 3 km. Sekian presentasi sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.